Dalam politik di Indonesia itu apapun bisa terjadi. Yang tadinya musuh, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan. Dengan bergabungnya Pak Mahfud MD, sesungguhnya Pak Ganjar ada potensi memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi kenyataannya kan tidak. Iya, betul. Memang itu yang terjadi. Mending satu kali putaran aja, Mr. Puisi. Kalau emang pada dasarnya tetap akan memenangkan dari Pak Prabowo sendiri. Kita kan nggak boleh mendahului Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan. Betul. Tapi siapapun yang memenangkan Pilpres 2024, kita dukung. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy, channel kesayangan kita Mr. Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan masih membahas tentang perekonomian, tentang pemilu nih teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang apa yang terjadi bila Bapak Prabowo nanti menang pada Pilpres tahun 2024. Nah, kita akan membahas ini bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Ya, Mr. Puisi, ini kita mau bahas tentang pemilu atau Pilpres 2024, Mr. Puisi. Nah, dulu waktu pada tahun 2019 nih, waktu Pilpresnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, akhirnya Pak Jokowi memenangkan Pilpres tersebut. Pak Jokowi ini dengan sangat bijaksana tetap menarik Pak Prabowo sebagai salah satu menterinya, karena melihat Pak Prabowo memiliki kemampuan dan potensi di situ nih, Mr. Puisi. Nah, kira-kira apakah hal ini akan terjadi bila Pak Prabowo itu memenangkan Pilpres tahun 2024, Mr. Puisi? Dalam politik di Indonesia itu apapun bisa terjadi. Yang tadinya musuh, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan. Nah, tetapi bagaimana hal ini bisa terjadi tergantung daripada orangnya masing-masing. Kalau orang itu menginginkan sebuah persatuan demi bangsa yang kita cintai, maka salah satu pun harus bisa mengalah, legowo, dan mengatakan bahwa yang menang itu memang merupakan kemenangan yang harus diakui oleh para pesaingnya. Dalam ini siapapun yang nanti akan menang, tentunya yang mampu mempersatukan daripada nanti kepemimpinan itu adalah partai politiknya. Nah, kalau pribadi masing-masing, misalnya kalau Pak Anies kan tidak punya partai politik, ini sangat sulit rasanya untuk nanti dijadikan calon menterinya Pak Prabowo. Demikian juga Pak Anies menang, sangat sulit juga akan mengusung Pak Prabowo lagi menjadi menterinya Pak Anies. Dan kemungkinan juga Pak Prabowo nggak mau. Karena apa? Kebanggaan yang dimiliki oleh Pak Anies mungkin tidak sama dengan kebanggaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Di mana visi dan misinya Pak Jokowi mungkin bisa diterima oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo yang tadinya rasa-rasanya tidak mungkin bisa bergabung dengan paslon lainnya, dengan pemenang pemilu, ternyata bisa. Hal ini yang merupakan sebuah terobosan baru yang diakui oleh dunia bahwa Indonesia cukup unik. Ya, betul. Karena apa? Coba kalau di Amerika ya, Demokrat dan Republik kalau sudah selesai pemilu, tak mungkin orang Republik itu masuk ke Demokrat. Ya, betul. Ya, itu yang pasti telah terjadi. Menteri-menterinya tak mungkin Demokrat menggunakan menteri-menteri dari Republik. Tetapi kalau legislatifnya itu memang bercampur antara Demokrat dan Partai Republik. Demikian juga Pak Ganjar, kalau seandainya memenangkan menjadi presiden di 2024 ini, dan tidak mungkin juga Pak Prabowo akan mau menjadi
menterinya Pak Ganjar. Karena Pak Prabowo juga bilang kalau dia kalah dia akan legowo dan istirahat, pensiun gitu. Dan istirahat di rumahnya yang besar itu di Hambalang. Beliau mengatakan demikian. Jadi ini mungkin adalah pertarungan politik yang terakhir yang dilalui oleh Pak Prabowo. Untuk itulah dengan sekuat tenaga Pak Prabowo harus memenangkan Pilpres 2024. Kalau tidak ya sudah. Pensiun sudah Pak Prabowo. Wah. Jadi kalau memang kita membahas tentang Pak Prabowo sendiri nih, Mr. Puisi ya, saat ini kan bisa dikatakan untuk rating dari Pak Prabowo ini tuh paling tinggi saat ini di antara Pak Ganjar dan Bapak Anies seperti itu. Nah, kemungkinan besar memang bisa terjadi kalau Pak Prabowo ini akan memenangkan Pilpres tahun 2024 dan memang kalau kita lihat untuk Pak Jokowi kemarin ya beliau menarik orang-orang tanpa melihat apakah kemarin sempat menjadi musuh, menjadi kabinet menterinya beliau, karena dia melihat dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Nah, kalau untuk Pak Prabowo sendiri, mungkin ingin tapi ternyata tidak bisa, seperti itu ya Mr. Puisi ya, karena tadi seperti Pak Anies, bukan dari partai. Nah, dan mungkin untuk Pak Ganjar ini, kira-kira gimana nih Mr. Puisi? Kemungkinan juga kalau Pak Prabowo menang, seandainya nantinya Partai PDI Perjuangan bergabung dengan Pak Prabowo untuk di kabinet nantinya, kemungkinan yang akan bisa menjadi menteri justru bukan Pak Ganjar. Siapa kira-kira mungkin dari Mbak Puan ataupun yang lainnya yang lebih berprestasi di PDI Perjuangan. Ya walaupun sekarang gontok-gontokan, pada saat selesai Pilpres biasanya mereka ada kompromi-kompromi politik demi keutuhan bangsa dan negara. Gitu loh. Berarti kalau untuk saat ini bisa disimpulkan mungkin Pak Prabowo masih bisa berbaur lah dengan PDIP seperti itu ya Mr. Puisi ya. Kalau kita lihat dari keadaannya nih, kalau sekarang kan mereka masih sama-sama, kemarin aja dari debat capres aja kita bisa lihat kan saat kemarin tuh Pak Ganjar dan Pak Anies masih menyerang Pak Prabowo nih, seperti menyudutkan lah. Iya, itu kan perdebatan politik memang harus memanas. Kalau tidak memanas ya kurang bukan seru, debat, kurang seru. Tapi sayang ya, perdebatan politik itu tidak mendebat sebuah program. Yang didebat adalah kelemahan-kelemahan pribadi. Itu yang sangat disayangkan. Maka perdebatan politik tersebut sangat normatif. Substansinya kurang. Ya karena yang didebat mengenai sesuatu yang tujuannya untuk menjatuhkan paslon. Bukan untuk berdiskusi bagaimana membuat program bangsa Indonesia, bagaimana membuat pertahanan Indonesia, bagaimana politik luar negeri, dan bagaimana masalah-masalah keamanan bangsa ini yang harus dikedepankan, yang harus didebat. Nah, justru yang mendebat tersebut adalah untuk mencari kelemahan masing-masing sehingga untuk menaikkan elektabilitas. Nah, karena apa? Karena dari paslon lain ya, seperti Pak Ganjar atau Pak Anies itu mereka sangat ketakutan kalau mengalami kekalahan 2024. Karena seperti kita ketahui bahwa PDI itu merupakan partai besar dan sangat kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesungguhnya. Dengan bergabungnya Pak Mahfud MD, sesungguhnya Pak Ganjar ada potensi memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi kenyataannya kan tidak. Iya, betul. Nah, itu yang menyebabkan bahwa konsultan politik Pak Ganjar itu tetap ingin menggembosi yang tadinya menggembosi Pak Jokowi, tidak mempan karena Pak Jokowi elektabilitasnya cukup tinggi, kepercayaan masyarakat cukup tinggi,
akhirnya dibelokkan, harus menggembosi Pak Prabowo, mencari kelemahan Pak Prabowo, sehingga pada kita lihat bahwa dalam perdebatan politik 2014 Capres itu semua tertuju kepada kelemahan-kelemahan Pak Prabowo, baik Pak Anies maupun Pak Ganjar. Nah, kita lihat nanti dengan menggembosi Pak Prabowo melalui kelemahan-kelemahan yang dia miliki, apakah mampu menurunkan elektabilitas Pak Prabowo? Nah, kita lihat dalam minggu depan ini gitu loh. Kita kemarin lihat dari debat yang kemarin terjadi ya Mr. Puisi, memang kan sangat diintimidasi sekali ya ini Pak Prabowo-nya. Tapi apakah ini nanti akan juga bisa menurunkan dari pendukungnya paslon masing-masing ini? Tapi kelihatannya sekarang pendukung setiap paslon itu sudah fanatik. Tidak mungkin mau bergeser karena debat capresnya itu jelek. Betul. Ataupun debat paslon itu kalah. Kenapa pendukung fanatik ini yang sulit untuk dipengaruhi? Yang masih mungkin bisa dibuat adalah pemilih yang belum menentukan pilihan, yang cukup banyak juga jumlahnya. Nah, kalau itu pun langsung berlari ke Pak Ganjar dan Pak Anies, juga elektabilitas Pak Prabowo juga masih paling tertinggi. Karena perbedaan jauh ya, jauh sekali, 46 sama 25 itu kan hampir 50%. Betul. Jauh sekali sih memang teman-teman, kalau kita lihat dari dari dukungan yang sekarang ada itu Pak Prabowo sekarang masih paling tertinggi nih. Nah, ada seorang komunikator politik, Mr. Q, yang dimaksud mungkin Mr. Kodari, Mr. Q. Mr. Q. Dia mengatakan bahwa kalau tidak satu putaran menang Pak Prabowo, pasti dalam putaran kedua pasti, menurut dia ya, pasti juga dimenangkan oleh Pak Prabowo. Apabila Pak Anies tumbang, Pak Prabowo melawan Pak Ganjar juga dimenangkan Pak Prabowo. Apabila Pak Ganjar tumbang, Pak Prabowo melawan Pak Anies pasti juga dimenangkan Pak Prabowo. Itu analisa politik Mr. Q itu. Benar apa enggak ya kita nanti kita lihat nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan memang itu yang terjadi, mending satu kali putaran aja Mr. Puisi. Kalau memang pada dasarnya tetap akan memenangkan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, tapi kalau menurut Mr. Puisi nih, apa yang paling membuat paslon dari pihak Pak Anies dan Pak Ganjar ini istilahnya kayak takut dengan Pak Prabowo sehingga menyudutkan pada saat debat Capres kemarin? Karena begini, ada kecemburuan sosial juga dari PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi seolah-olah katanya ikut kampanye. Padahal mungkin Pak Jokowi itu kebetulan Pak Ganjar ke Irian, Pak Jokowi meresmikan proyek di Irian. Pak Ganjar ke Jawa Tengah, kebetulan juga mungkin meresmikan proyek di Jawa Tengah. Nah, itulah menyebabkan kecemburuan sosial, seolah-olah Pak Presiden itu ikut kampanye. Padahal mungkin itu memang sudah jadwal lama. Pak Presiden yang baru terrealisasi sekarang, seperti itu ya Mr. Puisi. Ya, karena meresmikan sesuatu kan tak bisa ditunda. Iya, betul. Ya kan? Nah, itulah kelemahannya, karena cawapresnya Pak Prabowo adalah putra dari Presiden RI. Kalau bukan putra Presiden RI, mau kemana? Nah, ada yang ngomongin, gitu loh. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tetapi bagaimanapun juga bahwa terlihat memang Pak Prabowo itu baru-baru ini makan malam dengan Pak Jokowi. Kemudian makan lagi dengan Ketua PAN. Nah, ini membuat kecemburuan sosial para paslon lainnya di luar Pak Prabowo. Nah, kenapa nggak makan malam dengan Pak Anies? Kenapa nggak makan malam dengan Pak Ganjar? Nah, tapi sudah dibantah bahwa makan malam itu kan belum tentu urusan politik. Tapi
kadang-kadang yang namanya makan bisa saja ngomong-ngomong politik dikit-dikit. Rempet-rempet ya Mr. Puisi ya. Ya Pak Erlangga Hartarto dia bilang, apa ada berbicara mengenai politik? Iya, kita berbicara mengenai perekonomian. Saya sebagai menteri, saya sebagai presiden, ada arahan perekonomian. Tapi memang Pak Erlangga memang tidak bohong, memang ada sih bicara mengenai politik-politik tapi rahasia gitu. Ya kan? Nah, itu memang tidak mungkin lah, masa walaupun berbicara dengan bawahan seorang menteri, karena ini masih waktu sangat panas, politik sangat panas, pasti juga akan membicarakan masalah politik. Iya sih. Nah, itu kan tidak bisa disalahkan, kita mau ngobrol apa aja. Iya. Yang penting kan itu kan tempat umum, tempat terbuka, tidak masalah gitu. Nah, misalkan nih Mr. Puisi, kita berandai-andai nih, misalkan Pak Prabowo ini menang di Pilpres tahun 2024 dan emang ingin menjadikan Pak Anies dan Pak Ganjar sebagai salah satu kabinet menterinya beliau. Kira-kira posisi apa sih yang cocok untuk Pak Anies dan Pak Ganjar menurut Mr. Puisi? Pak Anies mungkin cocoknya di Menteri Luar Negeri ya. Menteri Luar Negeri, teman-teman. Ya, walaupun nggak pengalaman di luar negeri, tapi kan pengalaman untuk berdebat yang cukup bagus, komunikasi cukup bagus, kan lama kan bisa juga menjadi Menteri Luar Negeri. Iya, betul Mr. Puisi. Kalau untuk Pak Ganjar sendiri Mr. Puisi? Pak Ganjar mungkin cocoknya Menteri Dalam Negeri ya. Menteri Dalam Negeri. Ya. Kenapa itu kira-kira Mr. Puisi? Karena Pak Ganjar kan 2 kali gubernur. Oh iya betul. Mengetahui persis mengenai daerah. Lebih dekat dengan masyarakat mungkin ya. Lebih dekat dengan masyarakat. Nah, tapi kan apakah mungkin Pak Ganjar akan dipilih sebagai Mendagri? Nah, kecuali misalnya Bu Mega yang mengusulkan ke Pak Prabowo, mungkin terjadi gitu. Tapi kalau kita membahasnya dari PDIP sendiri nih Mr. Puisi ya, kira-kira dari partai PDIP sendiri ini selain Pak Ganjar, kira-kira siapa-siapa aja nih yang kira-kira menonjol nanti bisa berpeluang menjadi salah satu kabinet menterinya Pak Prabowo bila Pak Prabowo ini menang Mr. Puisi? Kalau saya jadi Pak Prabowo, kita berandai-andai nih Mr. Puisi. Pasti saya juga akan pilih Pak Sandi Uno. Betul Pak Sandiaga Uno. Erick Thohir, teman-teman. Pasti kita pilih. Kita lihat orang-orang yang berprestasi saat ini siapa. Kemudian untuk di Kejaksaan Agung, kemudian KPK, kemudian di Mahkamah Agung, di MK harus didudukkan orang yang sangat netral, sangat profesional, dan anti korupsi. Itu kalau itu yang dilakukan, yakin kepemimpinan Pak Prabowo nantinya pasti akan sukses dan kuat sekali. Gitu. Nah itu teman-teman. Jadi memang kalau kita membahas tentang apa yang akan jadi, kita kan boleh nih berandai-andai siapa tahu nanti Pak Prabowo yang menang, atau siapa tahu nanti Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Jadi kita hari ini berandai-andai nih kalau Pak Prabowo yang menang nih kira-kira seperti apa nanti untuk tatanan kementerian dari Pak Prabowo sendiri teman-teman. Nah kalau dari Mr. Puisi ini untuk sampai detik ini udah masih meyakinkan apakah Pak Prabowo akan memenangkan pada Pilpres tahun 2024? Kita kan nggak boleh mendahului Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan. Betul. Tapi siapapun yang memenangkan Pilpres 2024, kita harus dukung. Waduh, luar biasa teman-teman. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi teman-teman. Ya Mr. Puisi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita membahas tentang berandai-andai nih, misalkan Pak Prabowo memenangkan Pilpres tahun 2024. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Puisi. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini untuk tetap bareng sama kita membahas tentang pemilu tahun 2024. Sampai jumpa teman-teman.